Halo guys, kembali lagi di Terengginas. Di video kali ini kita akan menyimak sebuah film yang menceritakan tentang seorang bocil yang sedang puber dan beranjak dewasa. Dia terobsesi dengan janda kembang di kampungnya. Jadi, mari kita ngadeng bersama dengan bocil ini. Berlatar di Italia pada era Perang Dunia Kedua. Seorang bocil bernama Renato baru saja mendapatkan sepeda ontel baru dari ayahnya. Mungkin ia mengamuk menginginkan sepeda itu yang ternyata untuk ia gunakan gabung ke grup kakak kelasnya yang lumayan bandel-bandel. Tak lama mereka semua pun duduk di tepi pantai bak menyambut kedatangan seseorang. Ternyata ada seorang wanita bernama Malena berjalan bagaikan fashion walk. Ia dikenal sebagai wanita tercantik pendatang di kota itu dan suaminya seorang tentara yang sedang ditugaskan perang. Di saat itulah Renato pertama kalinya ngadeng dan mak teratap melihat kecantikan dari Malena. Ia dan kelompoknya pun selalu mengejar dan berhenti di tempat yang akan dilalui Malena demi melihat kecantikan wanita dewasa tersebut. Ayah Malena adalah seorang guru yang mengajar di kelas anak-anak bandel Renato CS. Malam harinya Renato yang puber dan habis melihat yang bening-bening, dia gelisah tak bisa tidur dan terus membayangkan Malena. Bahkan keesokan harinya, Renato rela bolos sekolah dan menuju ke rumah Malena berharap ia disuruh beli rokok dan dikasih upah. Benar saja, Malena pun keluar dan menyuruh Renato membelikan udut dan pura-pura menjatuhkan uangnya agar digoda oleh bocil itu. Tapi bohong. Ternyata itu adalah imajinasi Renato karena kita tahu bahwa dulu kita sendiri pernah mengalaminya. Keesokan harinya Renato mendatangi tukang permak untuk mengecilkan celana ayahnya agar bisa dipakai sendiri karena ia ingin menjadi pria yang lebih dewasa. Ayahnya pun tahu sehingga Renato dimarahi sampai ia kabur dari rumah dan menuju ke rumah Malena dengan memanjat pohon besar di samping rumah Malena. Renato mengintip dari balik tembok, melihat Malena yang kegerahan dan kesepian karena ditinggal suaminya sendirian di rumah. Begitu saja setiap hari Renato selalu memantau Malena di rumahnya ataupun di jalan. Saat malam lagi Renato kembali mengintip dan melihat Malena sedang menari dengan lagu kesukaannya. Sehingga keesokan harinya Renato memutuskan untuk pergi ke sebuah toko kaset untuk membeli lagu yang sama guna untuk bahan colainya sambil membayangkan Malena. Sampai-sampai bocil ini halusinasi dan menganggap Malena berada di kamarnya. Masih seperti biasanya, Renato menguntit Malena kemanapun ia pergi. Bahkan semua pria di kota itu pun sangat terpesona kepada Malena sehingga membuat perasaan Renato hancur sakit hati. Berandai-andai bahwa ia sudah dewasa dan melakukan hal yang serupa kepada Malena. Semua pria di kota itu selalu melihat Malena sehingga membuat para ibu-ibu kesal dan benci kepada Malena sampai-sampai mereka gibah di depan Malena.
Renato pun terus mengikuti Malena sampai ke rumah ayahnya, yang mana ayah Malena adalah guru dari Renato. La RAF ha perduto Complecit alla grande battaglia aeronavale che si basa con le sue forze. Seperti biasa, ritual malam hari Renato ngocok sampai spring bednya mau jebol sehingga ayahnya pun marah. Keesokan harinya, para tentara di kota itu mengumumkan bahwa tentara yang dikirim perang ada beberapa yang gugur, termasuk suami dari Malena. Bukan berita duka, semua pria justru bahagia atas berita itu karena Malena sekarang menjadi janda dan semua pria bebas merayu Malena sekarang. Renato yang sudah merasa dewasa karena sudah pakai celana panjang, ia pun mendatangi Malena untuk mengucapkan bela sungkawa. Tapi bohong. Karena lagi-lagi itu hanya hayalan Renato saja. Semua pria di kota sekarang membicarakan Malena bahwa sebentar lagi dia pasti gatel dan akan mencari penggaruk sebagai pengganti suaminya. Renato yang mendengar seluruh pria membicarakan itu pun merasa sakit hati karena Malena benar-benar idaman Renato. Di sana juga beredar berita bahwa Malena punya hubungan dengan seorang dokter gigi. Renato kemudian menuju ke gereja dan curhat kepada patung karena ia tak tahu mau cerita kepada siapa. Keesokan harinya, Renato kembali ke rumah Malena untuk mencuri kancut miliknya agar nanti malam imajinasi Renato lebih terasa karena terasi. Saat di rumah, Renato pun kasih gemuk ke spring bednya agar tidak berbunyi terlalu keras seperti malam-malam kemarin. Dan tibalah dia membuka kancut itu, mengendusnya hingga menggetarkan spring bed. Lupa menyembunyikannya, saat bangun ia pun dimarahi oleh ayahnya dan dikurung di kamar selama beberapa hari. Karena nggak mau makan, Renato pun sakit dan dipanggilkan dokter untuk diperiksa kesehatannya. Dokter mengatakan bahwa Renato butuh udara segar sehingga ayahnya pun melepaskannya kembali karena bagaimanapun Renato adalah anaknya. Keesokan harinya, ayah Malena mendapatkan surat dari temannya bahwa sang anak, yaitu Malena, diduga tidur dengan banyak pria, sehingga ayahnya pun shock, tapi murid di sana malah gembira karena berarti mereka punya kesempatan juga. Di malam hari, Renato juga sempat mengintip dan ada seorang tentara teman suaminya yang sedang bercumbu dengan Malena. Setelah pria itu keluar, ia berkelahi dengan dokter gigi yang sempat diduga juga dekat dengan Malena. Semua warga di sana pun membicarakan hal itu dan dokter gigi dan Malena dilaporkan ke pengadilan oleh istri sahnya, sehingga Malena dicap buruk oleh para warga di sana. Malena yang bingung pun ia mendatangi pengacara dan meminta tolong untuk mendampinginya di persidangan nanti. Sang pengacara pun terlihat senang membantunya karena berharap ia juga dapat imbalan berupa daging lunak yang basah. Singkat cerita, hari persidangan pun tiba. Pengacara Malena berhasil membuktikan bahwa Malena tidak bersalah atas tuduhan tersebut.
professionista che tipo di relazione intrattenevate. Per lui una certa simpatico procedura desansi di un fallace. Sehingga saat malam, pengacara mendatangi Malena untuk meminta imbalannya. Renato juga mengintipnya, tapi sayang ia harus terjatuh dari pohon. E che cosa avete capito? 500 lire sarebbe. E uno me ne vai. Setiap hari Renato selalu memantau dan mengikuti Malena. Sampai pada suatu hari, kota itu hancur, sebagian karena efek Perang Dunia Kedua, beberapa orang luka-luka dan sebagian tewas termasuk ayah Malena. Semua pria mengucapkan bela sungkawa, tapi bukan itu tujuan utamanya. Mereka hanya ingin merasakan cipika-cipiki dengan Malena seorang. Kini Malena merasa frustasi karena ia hanya sebatang kara. Ia pun mengubah penampilannya dan membasuh tobrutnya yang ternyata Malena memutuskan menjadi PSK demi keberlangsungan hidupnya yang kini tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepadanya. Semua warga pun sudah tahu, mencibirnya, tapi Malena sekarang lebih merasa bodoh amat karena hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini. Renato yang mengetahui itu pun sangat sakit hati karena janda idamannya sekarang hancur, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Renato tetap saja setiap malam berusaha membuat spring bednya jebol. Keesokan harinya Renato yang sudah nggak karuan pun pingsan dan didiagnosa oleh tabib bahwa ia kesambet alias terkena makhluk halus. Tapi sang ayah yang memperhatikan perilakunya menolak bahwa Renato bukan kena setan tetapi karena ia beranjak dewasa dan ingin mencicipi sebuah daging lunak di balik paha. Ayahnya pun membawa Renato ke sebuah tempat prostitusi dan menyuruh Renato memilih salah satu dari mereka karena ayahnya tahu masa pubernya juga begitu berat. Setelah memilih dan eksekusi berlangsung, imajinasinya menjadi-jadi dan Renato membayangkan Malena. Keesokan harinya saat semua warga berkumpul karena ada transisi kekuasaan, para emak-emak pun menyeret Malena dan menyiksanya karena Malena dianggap perusak hubungan rumah tangga di kota itu. Malena yang tadinya cantik nan tobrut, sekarang wajahnya penuh luka dan dipermalukan di depan umum. Padahal Malena hanya berusaha bertahan hidup menjadi janda yang tidak merepotkan siapapun. Renato melihat itu juga bingung mau ngapain karena ia masih belum cukup umur. Beberapa hari kemudian Malena memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut karena sudah tidak ada lagi tempat ia bisa aman di sana.
Renato dengan sedih pun melihat bacolannya meninggalkan kota itu. Singkat cerita, ternyata suami Malena belum tewas dan pulang kembali. Renato yang sempat melihat fotonya pun memantau suami Malena itu. Rumah Malena kini sudah menjadi tempat pengungsian dan suami Malena mencoba menemui teman lamanya, tapi ia malah merendahkannya. Non si era arruolata coi separatisti dell'Evis. Senta con Antonio Cane, ma e noi! Altri miserabili. La trovi a quella puttanazza di tua moglie! Saat malam hari, Renato mengirim surat kepada suami Malena yang mengatakan keberadaan Malena. Karena hanya Renato satu-satunya yang mengetahui kemana Malena pergi. Renato juga menjelaskan bahwa Malena tak seperti yang orang-orang bicarakan. Itu semua karena dirinya telah dianggap tewas dalam perang sehingga menimbulkan konflik dan fitnah karena Malena cantik, tobrut, dan jadi janda. Suaminya pun lalu pergi ke stasiun dan akan menyusul Malena. Ma a quel tempo in fondo voi eravate già morto da un pezzo. Dovrei firmarmi un amico. Satu tahun kemudian, terlihat kota itu sudah sedikit damai dan stabil. Renato juga sudah memiliki kekasih asli. Kemudian mata semua orang tertuju kepada kedatangan kembali Malena dan suaminya di kota tersebut. Saat ia ke pasar, semua emak-emak mungkin sudah menyesali perbuatannya di masa lalu kepada Malena. Mereka telah memfitnah, kejam, dan bahkan membuat seseorang merasa direndahkan. Sehingga kini warga bersikap hormat kepada Malena sebagai bentuk permintaan maafnya di masa lalu. Renato pun mendekati dan menolong Malena untuk terakhir kalinya dan menyadari bahwa Malena hanya bisa ia imajinasikan tanpa bisa ia miliki karena selain usia yang terpaut jauh, Malena juga punya seorang suami. Renato hanya mengenang bahwa di masa pubernya Malena lah yang jadi orang istimewa dalam kehidupannya. Tamat, Malena mengajarkan bahwa keindahan bisa jadi kutukan di mata masyarakat yang penuh prasangka iri hati. Terima kasih telah menonton video ini dan udah gitu aja. Jangan lupa subscribe.